Suasana di area terbuka itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam, seolah-olah udara di sekitar gerbang tori besar tersebut berhenti mengalir. Di tengah keheningan yang menyesakkan, Light berdiri dengan ketenangan yang tidak wajar, memancarkan aura yang mendominasi seluruh tempat. Di sisi lain, sosok Oboro tampak tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tubuhnya menegang dan matanya terbelalak melihat sosok yang muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Pertemuan yang tidak terduga ini menciptakan jarak yang penuh dengan kecurigaan dan kesiagaan tinggi dari pihak lawan. Ketegangan memuncak saat Oboro dan Mitsuhiko benar-benar menyadari siapa sosok yang berdiri di depan mereka. Ekspresi wajah Oboro berubah drastis menjadi kombinasi antara rasa takut dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dalam kepanikannya, Oboro secara refleks menyerukan nama Light dengan nada yang bergetar hebat. Dia mempertanyakan keberadaan pemuda itu yang seharusnya sudah lama tewas, menganggap kemunculan ini sebagai sebuah kemustahilan yang merusak nalar logisnya. Bagi mereka, Light hanyalah hantu dari masa lalu yang kini bangkit kembali ke dunia nyata. Light menanggapi kepanikan mereka dengan cara yang sangat santai, sambil jemarinya memegang gagang pedang dengan penuh keyakinan. Meskipun wajahnya tertutup oleh topeng, dia sudah menduga bahwa identitasnya akan tetap terungkap melalui gerakan bertarungnya. Dia menyadari bahwa setiap tebasan dan posisi tubuh yang dia tunjukkan adalah warisan dari gaya pedang yang pernah diajarkan oleh Oboro sendiri selama masa pertemuan ras di masa lalu. Teknik yang dulu diajarkan sebagai bentuk bimbingan, kini justru menjadi senjata yang akan digunakan untuk menghancurkan sang guru. Kamera kini seolah memberikan sorotan dekat pada wajah Light yang tersembunyi, menangkap aura dingin yang memancar dari tatapannya. Dalam gumaman yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri, dia merenungkan betapa lamanya waktu telah berlalu sejak peristiwa pengkhianatan yang nyaris merenggut nyawanya. 3 tahun telah dia lalui dalam kegelapan, menyimpan setiap luka dan amarah yang kian membesar. Bagi penonton yang mengikuti kisahnya sejak awal, momen ini adalah titik balik di mana waktu yang membeku selama 3 tahun itu akhirnya mulai bergerak kembali menuju penghakiman. Melihat ketenangan Light yang mematikan, Oboro dan Mitsuhiko seolah terpaku di tempat, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Keringat dingin mulai membasahi pelipis mereka saat menyadari bahwa sosok di depan mereka bukan lagi pemuda lemah yang bisa mereka permainkan. Mereka kehilangan kata-kata, terjebak dalam kebisuan yang menyiksa sementara pikiran mereka dipenuhi oleh bayang-bayang kesalahan masa lalu. Rasa takut yang murni mulai merayap di wajah mereka, menggantikan kesombongan yang sebelumnya terpancar dengan sangat jelas. Pandangan kemudian beralih menunjukkan luasnya medan pertempuran yang akan segera menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Light mulai menceritakan kembali peristiwa kelam saat dia dikhianati dan ditipu oleh orang-orang yang dia percayai hingga jatuh ke ambang kematian. Dia mengenang bagaimana dirinya berjuang di dasar jurang Naraku yang gelap dan dingin. Di tempat yang paling dalam dan hina itulah, dia membulatkan tekad dan mengangkat sumpah suci untuk bertahan hidup demi satu tujuan tunggal, yaitu membalas dendam kepada mereka yang telah membuangnya. Cahaya tajam dan mengintimidasi terpancar dari mata Light, menandakan bahwa tidak ada ruang bagi ampunan dalam hatinya. Dia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa pembalasan yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang sempurna dan absolut, sebuah rencana yang tidak memiliki celah untuk gagal. Tujuannya bukan sekadar membunuh, melainkan membuat lawan-lawannya merasakan penderitaan dan keputusasaan yang berkali-kali lipat lebih hebat daripada yang pernah dia rasakan saat berada di dasar jurang kehancuran. Dari kejauhan, sosok Yotsuha yang merupakan seorang putri Miko tampak berdiri mengamati situasi dengan tenang. Light menegaskan bahwa kehadirannya kali ini bukan hanya untuk urusan pribadinya saja, melainkan juga bertindak sebagai perwakilan bagi kliennya, Yotsuha. Hal ini berarti hukuman yang akan diterima oleh lawan-lawannya akan menjadi 2 kali lipat lebih berat. Mendengar fakta bahwa posisi mereka kini semakin terdesak oleh aliansi baru ini, Mitsuhiko mulai tampak gelisah dan keringat dingin semakin deras membanjiri tubuhnya.
Dengan posisi yang sangat mendominasi, Light berdiri tegak menghadapi musuh-musuhnya tanpa rasa gentar sedikit pun. Dia menekankan bahwa keputusasaan mematikan yang dia bawa akan segera menelan mereka semua, menyatukan nasib buruk mereka dengan nasib Oboro yang sudah ditandai. Atmosfer di seluruh area tersebut menjadi sangat berat dan menyesakkan, seolah-olah takdir kematian sudah berdiri tepat di belakang punggung Mitsuhiko dan kelompoknya. Kekuasaan penuh kini berada di tangan Light, dan situasi benar-benar berada di bawah kendalinya. Kepanikan yang luar biasa mulai menyelimuti pihak Mitsuhiko saat dia mulai kehilangan akal sehatnya. Dengan nada yang penuh kebingungan dan kemarahan, dia terus mendesak Oboro untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka dan pemuda misterius itu. Mitsuhiko mulai menyadari bahwa dia telah terseret ke dalam sejarah pengkhianatan yang sangat gelap dan berbahaya. Ketakutan akan rahasia masa lalu yang kini kembali menghantui mereka, membuat koordinasi di antara mereka mulai retak dan hancur berantakan. Tiba-tiba, suasana yang sudah tegang itu diguncang oleh raungan yang sangat dahsyat dan memekakkan telinga. Sosok raksasa yang dikenal sebagai Kishin atau Dewa Iblis mulai bangkit, melepaskan suara yang sanggup menggetarkan tanah dan langit di sekitarnya. Kekuatan destruktif yang masif mulai terasa memancar dari tubuh monster tersebut, menandakan bahwa sebuah ancaman besar telah terbangun sepenuhnya. Getaran suara itu digambarkan dengan visual yang luar biasa, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan jahat yang kini mengancam medan tempur. Meskipun sebelumnya telah menerima serangan yang cukup berat, Kishin tersebut menunjukkan daya tahan yang luar biasa dengan mulai bangkit kembali secara perlahan. Light memperhatikan setiap pergerakan monster itu dengan saksama, mengamati bagaimana luka-luka di tubuh makhluk itu seolah tidak memberikan pengaruh besar pada kekuatannya. Dia menyadari bahwa makhluk ini bukanlah lawan yang biasa, melainkan sebuah entitas yang memiliki energi kehidupan yang sangat besar dan sangat sulit untuk ditumbangkan hanya dengan satu kali serangan. Melihat kebangkitan monster raksasa tersebut, Light hanya memberikan respons yang cenderung meremehkan. Dia mengamati pergerakan Kishin dengan tatapan dingin, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak berarti. Namun, dia tidak bisa menahan rasa risihnya terhadap suara raungan monster itu yang terus-menerus memekakkan telinga. Bagi Light, keberisikan makhluk itu lebih mengganggu daripada ancaman kekuatannya sendiri, menunjukkan betapa tingginya tingkat kepercayaan diri yang dia miliki saat ini dalam menghadapi ancaman sebesar apapun. Light kemudian mulai memaparkan langkah awal dari rencana pembalasannya yang sistematis. Dia menyatakan bahwa sebagai pembuka, dia akan menghancurkan Kishin yang selama ini menjadi kartu as dan kebanggaan dari Mitsuhiko. Begitu monster itu berhasil disingkirkan, dia bersumpah bahwa tidak akan ada lagi penghalang yang bisa melindungi Mitsuhiko dan Oboro dari kemurkaannya. Target utamanya tetaplah kedua orang yang ada di hadapannya, dan kematian sang monster hanyalah protokol awal untuk memulai eksekusi yang sesungguhnya. Mendengar gertakan Light, Oboro meledak dalam amarah dan mulai melontarkan kata-kata penuh penghinaan. Dia menyebut Light sebagai manusia dengan kasta rendah dan seorang tuan palsu yang hanya bisa bertahan hidup karena keberuntungan murni serta bantuan dari penyihir menara raksasa. Oboro memperingatkan dengan keras agar Light tidak menjadi sombong hanya karena memiliki senjata sihir dari menara tersebut, menganggap bahwa kemampuan asli Light tetap tidak sebanding dengan kekuatan Dewa Iblis yang mereka miliki. Ketegangan antara Mitsuhiko dan Oboro pun tak terelakkan saat mereka berdua bersiap untuk meluncurkan serangan balik yang menentukan. Oboro berusaha meredam emosi rekannya dengan menjanjikan penjelasan detail di lain waktu. Sementara Mitsuhiko yang sudah tidak sabar justru memerintahkan agar kekuatan penuh Kishin segera dilepaskan. Dia ingin memberikan pelajaran keras kepada manusia rendah itu agar menyadari posisi aslinya di bawah kaki mereka, sekaligus untuk mengakhiri ancaman yang dibawa oleh kehadiran Light secara instan. Dengan wajah yang penuh dengan kebencian murni, Mitsuhiko mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi ke udara sambil melepaskan sumpah serapah. Dia menyatakan keinginannya untuk mengubur Light
bersama dengan bayang-bayang penyihir menara raksasa yang selama ini melindunginya. Melalui sebuah perintah suci yang gelap, dia menginstruksikan Kishin untuk tidak lagi menahan diri dan menunjukkan seluruh kekuatan sejati yang dimilikinya untuk menghancurkan musuh di depan mereka tanpa menyisakan satu bagian tubuh pun. Merespons perintah tuannya, Kishin melepaskan ledakan kekuatan hitam yang sangat pekat dan mengerikan ke udara. Seluruh tubuh monster raksasa itu kini diselimuti oleh aura kegelapan yang sangat intens, menciptakan pemandangan yang seolah-olah menelan cahaya di sekitar medan pertempuran. Raungan kedua yang dikeluarkan terdengar jauh lebih mengancam, menandakan bahwa makhluk itu telah memasuki mode kekuatan penuh yang sanggup meratakan apapun yang berani menghalangi jalannya dalam sekejap mata. Light tampak sedikit terkejut melihat transformasi yang dialami oleh Kishin, terutama saat melihat kabut hitam misterius yang mulai merembes keluar dari pori-pori tubuh monster tersebut. Di dalam hatinya, dia mulai bertanya-tanya apakah zat gelap itu merupakan manifestasi fisik dari Onen atau dendam yang sangat mendalam dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Perubahan ini membuatnya lebih waspada, menyadari bahwa apa yang dia hadapi saat ini bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih mistis dan berbahaya bagi jiwa. Melihat keraguan sesaat di wajah Light, pihak Mitsuhiko dengan bangga memamerkan kehebatan kekuatan Kishin yang sedang mereka kendalikan. Mereka menantang Light untuk merasakan sendiri sensasi dari kekuatan jahat yang luar biasa tersebut, yang diklaim berasal dari akumulasi dendam yang tidak berujung. Mereka menjelaskan bahwa energi kegelapan itu memiliki sifat yang sangat merusak, di mana siapapun yang menyentuhnya atau bahkan berada terlalu dekat dengannya akan kehilangan kewarasan dan terjebak dalam kegilaan yang abadi. Sorotan kamera kini berfokus tajam pada adu pandang antara Light dan Mitsuhiko, menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan lewat udara. Mitsuhiko dengan nada penuh kebanggaan yang kelam mulai memaparkan rahasia mengerikan di balik kabut hitam yang menyelimuti area tersebut. Dia menjelaskan bahwa kegelapan itu bukanlah asap biasa, melainkan kumpulan dendam murni dari ribuan tumbal yang telah mereka korbankan dan kumpulkan selama bertahun-tahun. Kabut itu adalah manifestasi dari penderitaan jiwa-jiwa yang terperangkap, yang kini siap memangsa siapapun yang menghalanginya. Sosok Kishin kini ditampilkan dalam visual berwarna yang sangat mengintimidasi, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Mitsuhiko dengan suara yang menggelegar menegaskan bahwa dewa iblis tersebut memiliki kemampuan unik untuk menyerap seluruh dendam yang tersimpan di dalam dirinya. Proses penyerapan itu mengubah penderitaan menjadi energi kinetik dan sihir yang luar biasa, membuat Kishin berevolusi menjadi jauh lebih kuat dan lebih haus darah daripada sebelumnya. Kekuatan ini adalah puncak dari kekejaman yang telah mereka bangun sekian lama. Wajah Mitsuhiko kini dipenuhi dengan kegilaan dan amarah yang meluap-luap, menunjukkan sisi psikopatisnya yang terdalam. Dengan tawa girang yang mengerikan, dia menyatakan bahwa Light dan semua yang bersamanya akan segera menyusul nasib para tumbal sebelumnya untuk menjadi santapan kekuatan Kishin. Tanpa keraguan sedikit pun, dia memberikan perintah mutlak kepada monster raksasa itu untuk segera melancarkan serangan penghancur, seolah sudah tidak sabar melihat pemuda di depannya hancur berkeping-keping di bawah kaki sang dewa iblis. Kishin berdiri tegak bagaikan gunung di balik gerbang Tori, memberikan pemandangan yang sangat apokaliptik seolah kiamat telah tiba. Di bawah kaki raksasa itu, Mitsuhiko terus melancarkan provokasi dengan menyebut Light dan kawan-kawannya sebagai sampah dari ras rendahan yang tidak pantas berada di hadapan mereka. Dengan nada menantang yang penuh kesombongan, dia mempersilahkan Light untuk mencoba menyerang jika memang memiliki nyali, merasa bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sudah tidak mungkin lagi untuk dikejar oleh manusia biasa. Dalam sekejap mata, aksi cepat meledak saat Kishin mengayunkan serangannya yang dahsyat ke arah tanah. Kekuatan hantaman itu begitu luar biasa hingga menyebabkan tanah retak dan bongkahan batu besar hancur menjadi debu yang beterbangan menutupi pandangan.
Namun, di tengah kekacauan itu, Light menunjukkan kemampuan fisik yang di luar nalar manusia. Dengan gerakan yang sangat efisien dan tenang, dia berhasil menghindari serangan fatal tersebut dengan sangat mudah, seolah serangan seberat itu hanyalah hembusan angin sepoi-sepoi baginya. Light terlihat melayang dengan anggun melewati kepulan debu yang masih membubung tinggi, menjaga ketenangannya meskipun baru saja lolos dari maut. Sambil menatap dingin ke arah musuhnya dari udara, dia bergumam bahwa jika memang kehancuran dan kematian adalah hal yang sangat mereka inginkan, maka dia tidak akan ragu untuk mengabulkannya. Nada suaranya tidak menunjukkan emosi marah, melainkan sebuah kepastian yang sangat menakutkan, seolah dia sedang menjatuhkan vonis hukuman mati bagi semua orang yang ada di sana tanpa ada kesempatan untuk banding. Kishin yang merasa serangannya gagal, mulai mengamuk lebih hebat, melepaskan raungan yang sanggup meruntuhkan mental siapapun yang mendengarnya. Monster itu bergerak liar, menciptakan getaran hebat yang mengguncang seluruh area pertempuran hingga menyebabkan pohon-pohon di sekitar tumbang. Skala kekuatan masif yang ditunjukkan oleh Kishin kali ini benar-benar memperlihatkan mengapa dia disebut sebagai Dewa Iblis, sebuah kekuatan alam yang tampaknya mustahil untuk dihentikan oleh senjata konvensional maupun sihir biasa. Dengan posisi mendarat yang sangat mantap dan seimbang, Light kembali berdiri tegak sambil mengarahkan tatapan tajamnya langsung kepada Mitsuhiko dan Oboro. Tanpa ada sedikit pun rasa gentar di wajahnya, dia menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa tepat di depan mata mereka sendiri, dia akan menghancurkan Kishin yang selama ini mereka agung-agungkan. Pernyataan itu merupakan tamparan keras bagi ego lawan-lawannya, sebuah janji bahwa kebanggaan mereka akan segera berubah menjadi debu di bawah tebasan pedangnya. Light mulai memposisikan pedangnya dalam kuda-kuda menyerang. Lalu dengan kecepatan yang melampaui batas pandangan mata, dia melesat maju menembus pertahanan lawan. Ekspresi wajahnya kini dipenuhi dengan tekad yang membara, membuang jauh-jauh ketenangan sebelumnya demi sebuah agresi yang mematikan. Dia menegaskan dalam hatinya bahwa eksistensi monster menjijikan ini harus segera diakhiri sekarang juga, menandakan bahwa dia tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lebih lama lagi dari yang diperlukan. Adegan ditutup dengan momen yang sangat epik di mana Light telah berhasil memperpendek jarak dan kini berada sangat dekat dengan tubuh raksasa Kishin. Di bawah bayang-bayang aura dendam hitam yang menyelimuti sang monster, Light bersiap memberikan tebasan mautnya. Posisi ini menandakan dimulainya serangan balik yang sesungguhnya, di mana peran pemburu dan buruan telah resmi bertukar tempat. Cahaya dari pedangnya mulai membelah kegelapan, menjanjikan awal dari kehancuran absolut bagi sang Dewa Iblis. Mitsuhiko kembali tertawa dengan nada penuh kesombongan sambil menyaksikan Kishin yang terus meraung dengan kekuatan yang luar biasa. Dia mengejek Light dengan sebutan bocah ras rendah yang tidak tahu diri, bersikeras bahwa peralatan sihir sehebat apapun tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan Dewa Iblis yang mereka miliki. Baginya, keberhasilan Light menghindar tadi hanyalah keberuntungan belaka yang tidak akan terulang, dan dia sangat yakin bahwa pemuda itu sedang melakukan tindakan bunuh diri dengan mendekati Kishin secara langsung. Meskipun serangan pertamanya terlihat tertahan oleh lapisan energi gelap, Light tetap mempertahankan ketenangan yang luar biasa. Dia bergumam pelan, seolah memberikan apresiasi kecil bahwa Kishin ternyata cukup cerdik untuk menggunakan kabut dendam sebagai pelapis pertahanan tambahan. Light mengakui bahwa monster tersebut sedikit lebih pintar dari dugaannya karena memiliki insting untuk melindungi diri dari bahaya. Namun nada suaranya tetap tidak menunjukkan rasa khawatir sedikit pun atas kebuntuan serangan tersebut. Sorotan kembali tertuju pada mata Light yang kini memancarkan rasa percaya diri yang sangat tinggi, bahkan cenderung meremehkan lawan di hadapannya. Dia memberikan pertanyaan retoris kepada Mitsuhiko dan Oboro, menanyakan apakah mereka benar-benar cukup bodoh untuk mengira bahwa serangan yang dia lancarkan sebelumnya adalah kekuatan penuh yang dia miliki. Tatapan itu seolah mengatakan bahwa semua yang terjadi sejauh ini hanyalah pemanasan dan bagian dari permainannya untuk melihat sejauh mana kemampuan lawan yang sebenarnya.
Tangan Light kini menggenggam erat gagang pedangnya dengan tekanan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, menyalurkan energi yang sangat besar ke bilah senjatanya. Dia memberikan peringatan dingin bahwa jika mereka menganggap kekuatannya hanya sebatas itu, maka mereka telah melakukan kesalahan fatal yang akan mereka sesali selamanya. Suasana di sekitar Light mendadak menjadi sangat sunyi, seolah alam sedang menahan napas, menunggu ledakan kekuatan besar yang akan segera dilepaskan oleh sang pendekar pedang tersebut. Dalam sebuah panel aksi berwarna yang sangat dinamis, Light meluncurkan serangan lanjutan dengan tenaga yang berlipat ganda. Sambil melancarkan tebasan yang membelah udara, dia menyatakan betapa naifnya musuh-musuhnya karena mengira kabut dendam itu bisa melindunginya. Serangan tersebut melesat dengan kekuatan destruktif yang begitu murni, sehingga pertahanan kabut dendam milik Kishin yang sebelumnya terlihat tak tertembus kini koyak dan hancur, seperti kertas yang disayat oleh pisau tajam. Ekspresi Mitsuhiko seketika berubah drastis. Kesombongan yang tadi terpampang nyata, kini berganti dengan rasa terkejut yang luar biasa dan ketakutan yang mendalam. Dia berteriak dalam ketidakpercayaan total, tidak mampu menerima kenyataan bahwa monster andalan mereka bisa ditembus dengan begitu mudahnya. Matanya terbelalak melihat betapa tidak berdayanya pertahanan Kishin di hadapan kekuatan Light, yang sebenarnya membuat keyakinannya akan kemenangan mulai runtuh secara perlahan dan menyakitkan. Penderitaan Kishin memuncak saat raungan kesakitannya membahana ke seluruh penjuru area. Salah satu lengan raksasanya terputus akibat tebasan telak dari Light, menciptakan pemandangan yang mengerikan di mana potongan tubuh monster itu perlahan hancur menjadi serpihan kegelapan di udara. Cairan hitam menyembur keluar dari luka tersebut, menandakan bahwa meskipun dia adalah entitas dewa, dia tetap bisa terluka dan dihancurkan oleh seseorang yang memiliki tekad dan kekuatan yang lebih besar darinya. Light kini terlihat mendarat atau berdiri dengan gagah di atas bagian tubuh Kishin yang sedang terluka, menunjukkan dominasi mutlak atas monster tersebut. Dia berbicara dengan nada yang tenang namun berwibawa, menyebutkan identitas Kishin sebagai makhluk yang telah lama bersarang dan memangsa penduduk di negeri Pulau Iblis. Light seolah sedang membacakan dakwaan atas segala dosa yang telah dilakukan monster tersebut selama ini, menegaskan bahwa waktu bagi makhluk itu untuk terus memangsa nyawa orang lain telah berakhir di tangannya. Sambil mengambil posisi kuda-kuda yang sangat mantap untuk serangan pemungkas, Light memfokuskan seluruh energinya pada satu titik serangan yang akan datang. Dia menyatakan dengan penuh tekad bahwa demi menuntaskan dendam pribadinya dan juga sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Tuan Putri Yotsuha, dia tidak akan memberikan ampun sedikit pun. Cahaya dari pedangnya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, menyimbolkan keadilan yang kejam yang akan segera dia jatuhkan kepada semua pelaku pengkhianatan di masa lalu. Cerita diakhiri dengan adegan yang sangat intens di mana Light melesat dengan kecepatan tinggi menuju kepala Kishin. Dengan otoritas yang dingin dan tidak terbantahkan, dia memerintahkan monster tersebut untuk menyerahkan kepalanya secara patuh. Tidak ada lagi ruang untuk perlawanan maupun pelarian. Serangan ini dirancang untuk mengakhiri segalanya. Cahaya pedang Light yang melesat menuju leher sang raksasa menjadi pemandangan terakhir yang menandakan bahwa sejarah gelap Kishin dan para pengendalinya akan segera menemui ajal mereka. Keadaan semakin memanas saat Kishin kembali mengeluarkan raungan yang membelah langit, sebuah suara yang syarat dengan kebencian purba. Dengan amarah yang meluap, monster raksasa itu mengayunkan tangan besarnya yang menyerupai pilar raksasa, berusaha meremukkan Light yang berada tepat di jalur serangannya. Dalam skala visual yang sangat kontras, Light tampak begitu kecil dan rapuh dibandingkan dengan tubuh masif sang dewa iblis. Namun, meskipun terlihat seperti semut di hadapan gunung, Light justru berdiri tegak dengan kuda-kuda yang kokoh, siap menghadapi terjangan kekuatan fisik yang luar biasa itu sekali lagi. Sambil bergerak dengan lincah menghindari setiap sapuan tangan raksasa tersebut, Light mulai menyadari sebuah perubahan pola bertarung pada lawannya. Dia mengamati bahwa karena didorong oleh kemarahan yang membabi buta, Kishin kini mengabaikan pertahanan kabut dendam
yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Fokus monster itu kini sepenuhnya beralih pada serangan ofensif yang secara otomatis meninggalkan celah terbuka pada titik-titik vitalnya. Light pun bergumam dalam hati, mengakui bahwa nafsu membunuh sang monster telah menjadi kelemahan terbesarnya yang akan segera ia manfaatkan. Memanfaatkan momentum dari kelalaian sang monster, Light melesat maju dengan kecepatan yang mengagumkan hingga kini ia berada tepat di depan wajah Kishin yang mengerikan. Dengan pedang yang terhunus dan siap untuk menghujam, Light menunjukkan tatapan mata yang sangat dingin, seolah-olah ia sedang menatap benda mati yang tidak memiliki harapan. Dalam keheningan sesaat sebelum serangan diluncurkan, dia menegaskan bahwa waktu bagi sang dewa iblis untuk menginjakkan kaki di dunia ini telah berakhir, dan saat ini adalah garis akhir bagi eksistensi makhluk tersebut. Sebuah momen yang sangat mengerikan terjadi saat bilah pedang Light menebas tepat di bagian mulut Kishin yang terbuka lebar. Namun, alih-alih darah yang menyembur keluar, ribuan tulang belulang manusia yang sudah memutih justru tumpah ruah dari dalam tubuh monster tersebut. Pemandangan mengerikan ini membuat Light tertegun sejenak di tengah serangannya. Hujan tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya itu menciptakan bunyi berderak yang memuakan saat menghantam tanah, mengungkap kebenaran kelam yang selama ini tersimpan di dalam perut sang dewa iblis. Sorotan kamera kini memperlihatkan ekspresi wajah Light dari dekat, menangkap kilasan rasa jijik dan kengerian yang jarang ia tunjukkan. Sambil menatap tumpukan tulang yang menggunung di bawahnya, pikirannya mulai memproses kenyataan pahit tentang asal-usul monster di hadapannya. Dia bertanya-tanya dalam hati apakah semua tulang ini adalah sisa-sisa dari ribuan nyawa tak berdosa yang telah dijadikan tumbal dan dimangsa oleh Kishin selama bertahun-tahun demi memuaskan nafsu kekuasaan para Oni, menjadikannya sebuah monumen kematian yang berjalan. Di tengah hujan tulang belulang yang masih terus berjatuhan, Light berdiri mematung sejenak, dikelilingi oleh sisa-sisa penderitaan masa lalu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa entitas yang selama ini disembah dan dibanggakan oleh para Oni sebagai pelindung sebenarnya hanyalah sebuah bejana busuk yang tercipta dari kumpulan dendam dan penderitaan para korban. Realitas ini semakin menguatkan tekadnya. Monster ini bukan lagi sekedar lawan bertarung, melainkan sebuah manifestasi dosa yang harus segera dimurnikan agar arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya bisa beristirahat dengan tenang. Kishin yang semakin terdesak mulai mengumpulkan sisa-sisa energinya, dan kali ini ia memusatkan energi dendam yang sangat masif tepat di pangkal tenggorokannya. Sebuah bola kegelapan yang sangat pekat dan berdenyut tidak stabil mulai terbentuk, memancarkan aura kematian yang mampu membuat tanaman di sekitarnya layu seketika. Light menyadari bahwa monster itu sedang mempersiapkan serangan terakhir yang paling mematikan, sebuah tembakan energi murni yang menggabungkan seluruh sisa kekuatan dendam untuk menghancurkan segalanya dalam satu sapuan dahsyat. Saat bola energi itu hampir mencapai titik jenuhnya, Light merasakan adanya kejanggalan pada arah pandangan mata Kishin. Dia menyadari bahwa monster itu sedang mengubah lintasan tembakannya secara halus, tidak lagi mengarah tepat ke arahnya yang berada di udara. Hal ini memicu tanda tanya besar di dalam pikiran Light. Ia mulai mempertanyakan mengapa makhluk yang sedang mengamuk itu sengaja mengalihkan target utamanya justru di saat kritis seperti ini, menunjukkan adanya niat tersembunyi yang jauh lebih licik daripada sekadar serangan frontal. Masih melayang di udara dengan posisi yang sangat strategis, Light mengarahkan pandangannya ke bawah, memperhatikan posisi Mitsuhiko, Oboro, dan orang-orang di belakang mereka. Seketika, ia memahami taktik pengecut yang digunakan oleh Kishin. Monster itu sengaja mengubah sudut serangannya sedemikian rupa, sehingga jika Light menghindar, maka tembakan energi dahsyat itu akan terus melesat dan menghantam orang-orang yang ada di garis belakang. Ini adalah sebuah jebakan moral, memaksa Light untuk memilih antara keselamatannya sendiri atau melindungi orang-orang tersebut. Dalam sebuah panel berwarna yang sangat dramatis, Kishin akhirnya melepaskan tembakan energi kegelapan yang luar biasa masif dari mulutnya, menciptakan pilar hitam yang menelan cahaya matahari. Cahaya gelap itu menerangi wajah Light
yang tetap terlihat tenang di tengah tekanan energi yang begitu kuat. Sambil memperhatikan kebangkitan terakhir sang monster, Light bergumam dengan nada sedikit kecewa bahwa untuk ukuran makhluk yang digadang-gadang akan menghancurkan dunia, akhir dari perjalanan Kishin ini terasa sangat menyedihkan dan tidak berkelas. Semburan energi kegelapan itu kini melesat dengan kecepatan tinggi, membentuk sebuah gelombang kekuatan yang seolah-olah menelan seluruh ruang di medan pertempuran. Tekanan udara di sekitar serangan itu membuat tanah di bawahnya hancur dan terbakar, menciptakan jalur kehancuran yang lurus ke arah Light. Visual serangan ini begitu mendominasi, menutupi sebagian besar pandangan dan memberikan kesan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk bisa selamat jika terkena kontak langsung dengan energi terkutuk tersebut. Menghadapi ancaman kematian yang hanya tinggal beberapa meter di depan matanya, Light sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Dengan gerakan tenang, ia menarik sebuah kartu dari koleksi gacha miliknya, sebuah kartu yang memancarkan aura magis yang sangat kuat. Sambil menatap serangan yang mengarah padanya, ia melontarkan sindiran tajam dalam hati tentang betapa liciknya gaya bertarung monster itu yang mencoba menggunakan orang lain sebagai sandera. Ketidakterikatan emosionalnya membuat ia tetap bisa berpikir jernih di saat-saat paling genting sekalipun. Momen puncak terjadi dalam panel aksi berwarna saat Light melepaskan kekuatan dari kartu tingkat SSSR yang ia genggam. Dengan satu perintah tegas untuk melepaskan kekuatannya, kartu pantulan sihir tingkat tinggi, High Magic Counter itu segera aktif, memancarkan cahaya putih menyilaukan dari telapak tangannya. Seketika, sebuah perisai heksagonal transparan berukuran raksasa muncul dan membentang luas di hadapannya, menciptakan dinding pertahanan absolut yang siap menerima hantaman dari energi kegelapan sang Kishin. Semburan energi kegelapan Kishin akhirnya menghantam perisai heksagonal milik Light dengan kekuatan yang sanggup mengguncang fondasi bumi. Namun, bukannya hancur berkeping-keping, perisai pantulan sihir itu justru terlihat sangat stabil dan mulai menyerap hantaman tersebut. Pola-pola geometris pada perisai mulai bergejolak dan berpendar terang, menandakan bahwa proses pembalikan energi sedang berlangsung. Kekuatan serangan Kishin kini sedang didaur ulang dan dikompresi di dalam perisai tersebut untuk dikembalikan dengan intensitas yang jauh lebih mematikan. Ekspresi Kishin yang tertangkap kamera kini memperlihatkan keterkejutan yang murni. Mata merahnya terbelalak saat melihat serangan terkuatnya tertahan tanpa sisa. Namun, karena terikat pada insting destruktifnya, monster itu tetap terus menyemburkan energi dari mulutnya, seolah-olah ia bisa menembus perisai tersebut dengan volume serangan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa semakin banyak energi yang ia keluarkan, semakin besar pula daya hancur yang sedang dikumpulkan oleh perisai Light untuk menyerang balik dirinya sendiri. Efek dari High Magic Counter akhirnya bekerja sepenuhnya dengan hasil yang sangat memukau. Aliran energi kegelapan yang tadinya mengarah ke Light, kini berbalik arah 180 derajat dengan kecepatan dan kekuatan yang berlipat ganda. Serangan yang terpantul itu menghantam wajah dan langsung merasuk ke dalam mulut Kishin yang masih terbuka lebar. Akibatnya, terjadi reaksi berantai di dalam tubuh monster tersebut. Retakan-retakan besar mulai muncul di sekujur kulitnya yang berbatu, dan struktur tubuh raksasa itu mulai hancur berkeping-keping dari dalam. Dari sudut pandang kejauhan, terlihat betapa masifnya skala serangan yang terpantul tersebut saat ia menembus tubuh Kishin dan terus melesat jauh hingga ke arah laut lepas. Kekuatan pantulannya menciptakan sebuah garis kehancuran di atmosfer, membelah awan, dan menciptakan ledakan air yang sangat tinggi saat mencapai permukaan laut. Tekanan udara yang dihasilkan menciptakan gelombang kejut yang bisa dirasakan hingga berkilo-kilometer jauhnya, menunjukkan bahwa kekuatan Light kini telah melampaui batasan dewa yang diciptakan oleh para Oni. Reruntuhan tubuh Kishin kini benar-benar hancur total, menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak lagi memiliki bentuk. Tidak ada lagi sosok raksasa yang mengintimidasi. Yang tersisa hanyalah debu hitam dan potongan batu yang berjatuhan seperti hujan reruntuhan di area gerbang Tori.
Proses pembalikan sihir tadi telah menghancurkan struktur inti dari monster tersebut hingga ke tingkat molekuler, memastikan bahwa makhluk yang tercipta dari dendam itu tidak akan pernah bisa bangkit kembali untuk selamanya. Dampak dari ledakan pantulan energi tersebut terus berlanjut hingga ke cakrawala, di mana sisa energi yang meluncur tadi menghantam sebuah puncak gunung atau tebing tinggi yang berada di kejauhan. Ledakan masif terlihat di puncak gunung tersebut, melepaskan awan jamur dari debu dan api yang menyinari langit. Visual ini menjadi bukti bisu betapa destruktifnya kekuatan yang baru saja dilepaskan oleh Light, sebuah peringatan bagi siapapun yang berani menantang kekuatannya, bahwa ia mampu menghancurkan gunung hanya dengan satu gerakan pertahanan. Cerita bagian ini ditutup dengan reaksi Mitsuhiko dan Oboro yang tampak berdiri mematung dalam keadaan syok yang amat sangat. Di depan gerbang Torii yang kini dikelilingi reruntuhan, mereka hanya bisa berteriak panik dan mempertanyakan fenomena mustahil yang baru saja mereka saksikan. Pikiran mereka gagal memproses bagaimana monster terkuat yang menjadi kartu as mereka bisa musnah dalam sekejap mata oleh serangannya sendiri. Ketakutan yang kini mereka rasakan bukan lagi tentang kehilangan kekuasaan, melainkan tentang menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sosok yang kekuatannya sudah berada di luar nalar dunia mereka. Kondisi Kishin kini benar-benar berada di titik nadir setelah terpapar kekuatan destruktif dari pantulan serangannya sendiri. Makhluk yang semula tampak tak terkalahkan itu kini meraung dalam nada yang sangat menyayat hati, sebuah suara terputus-putus yang menggambarkan penderitaan luar biasa. Cairan hitam pekat yang tampak seperti darah busuk dari ribuan dendam menyembur keluar dari retakan tubuhnya yang mulai hancur berantakan. Di kejauhan, Mitsuhiko menyaksikan pemandangan tersebut dengan wajah yang pucat pasi. Seluruh keyakinannya runtuh seketika saat melihat dewa yang dipujanya berubah menjadi onggokan daging dan batu yang mengenaskan. Di tengah kekacauan reruntuhan tubuh raksasa itu, Light bergerak layaknya kilat putih yang membelah kegelapan. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia menembus sisa-sisa energi kegelapan yang meledak di sekitarnya tanpa sedikit pun ragu. Gerakannya sangat presisi dan efisien. Setiap ayunan pedangnya ditujukan untuk memutuskan saraf-saraf energi yang masih tersisa pada tubuh Kishin. Visual ini menunjukkan kontras yang hebat antara kehancuran monster yang lamban dengan keanggunan serangan terakhir Light yang sangat terukur, seolah-olah ia sedang menarikan tarian kematian di atas puing-puing kekuasaan musuhnya. Telinga Light menangkap raungan terakhir dari sang dewa iblis, yang kini tidak lagi terdengar mengancam, melainkan berubah menjadi rintihan lemah yang syarat akan permohonan hidup. Light menanggapi suara itu dengan ekspresi dingin yang tak tersentuh oleh rasa iba sedikit pun. Dalam batinnya, ia mempertanyakan perubahan drastis pada raut wajah dan suara monster tersebut, menyindir, apakah makhluk yang selama ini sangat sombong dan haus darah itu kini benar-benar sedang memohon untuk dibiarkan hidup. Bagi Light, rintihan tersebut hanyalah bukti bahwa di balik kekuatan masifnya, Kishin tetaplah entitas yang gemetar di hadapan kematian yang sesungguhnya. Panel ini memberikan sorotan tajam pada wajah Light, memperlihatkan sorot mata yang tegas dan penuh otoritas. Dengan nada yang sangat mutlak, ia menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi ampunan dalam pertempuran ini. Meskipun ia memahami bahwa Kishin hanyalah sebuah instrumen atau alat yang dimanfaatkan secara kejam oleh Oboro dan kawan-kawannya, hal itu tidak menghapus fakta sejarah yang kelam. Light menegaskan bahwa monster ini tetaplah pemangsa yang telah menelan banyak nyawa tak berdosa demi memenuhi perutnya yang tak pernah puas, sehingga membiarkannya hidup hanya akan mengkhianati penderitaan para tumbal yang telah dimakannya. Dengan satu lompatan kuat yang membelah udara, Light meluncur menuju bagian kepala Kishin yang merupakan sisa-sisa terakhir dari kesadaran monster tersebut. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya untuk satu tebasan vertikal yang menentukan. Keputusannya sudah bulat. Alasan utama ia harus menghancurkan entitas ini adalah karena Kishin merupakan manifestasi dari kejahatan murni yang sudah terlalu besar untuk dibiarkan tetap bernapas di dunia ini.
Penghancuran ini bukan sekadar tentang membunuh musuh, melainkan tentang membersihkan noda hitam yang selama ini mencemari tanah mereka. Momen puncak kehancuran Kishin terjadi tepat di atas permukaan laut, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat dramatis sekaligus melegakan. Tubuh raksasa yang menyerupai gunung itu akhirnya terbelah menjadi dua dan hancur berkeping-keping menjadi partikel yang tidak berbentuk. Hantaman sisa-sisa tubuh monster tersebut ke dalam lautan menciptakan gelombang air raksasa yang membubung tinggi ke langit, seolah-olah laut itu sendiri sedang berusaha menelan habis setiap jejak keberadaan sang dewa iblis yang terkutuk itu ke dasar samudra yang paling dalam. Setelah debu dan uap panas mulai mereda, terlihatlah sebuah pemandangan luas yang memperlihatkan dampak permanen dari pertempuran tersebut. Sebuah kawah atau teluk baru telah terbentuk di area tersebut, mengubah topografi daratan akibat kekuatan serangan yang luar biasa. Air laut mulai mengalir tenang mengisi kawah baru itu, sementara uap putih masih mengepul dari tebing-tebing karang yang hancur di sekitarnya. Suasana yang tadinya penuh dengan aura jahat kini mulai terasa lebih ringan, menandakan bahwa ancaman besar dari Kishin telah resmi berakhir dan sejarah baru akan segera tertulis. Di bawah langit malam yang jernih dan bertaburan bintang, sosok Light berdiri tegak dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Ia seolah-olah melayang di udara, diterangi oleh cahaya bulan yang memantul pada bilah pedangnya yang kini sudah tenang. Meskipun pertempuran melawan Dewa Iblis baru saja usai, aura kekuatan yang memancar dari tubuhnya tidak sedikit pun memudar. Sebaliknya, ia terlihat lebih kuat dan lebih tenang dari sebelumnya. Cahaya bintang-bintang di atasnya seolah menjadi saksi bisu atas kemenangan besar seorang manusia yang berhasil menumbangkan mitos kegelapan yang selama ini ditakuti. Fokus kini beralih kepada Mitsuhiko yang masih tertahan di medan perang, di mana tubuhnya tampak gemetar hebat dengan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Ia kehilangan kemampuan untuk mengeluarkan suara, hanya bisa menatap dengan tatapan kosong ke arah cakrawala tempat Kishin baru saja musnah. Di sisi lain, diperlihatkan kaki Light yang mendarat dengan mantap dan tanpa suara di atas tanah yang retak. Pendaratan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada musuh-musuhnya bahwa sang penghancur dewa kini telah kembali ke hadapan mereka untuk menyelesaikan urusan yang jauh lebih pribadi. Cerita ditutup dengan sorotan dekat pada wajah Oboro yang kini tampak hancur secara mental. Keringat dingin mengucur deras di keningnya dan pupil matanya mengecil hingga ke titik terkecil akibat rasa horor yang melumpuhkan seluruh inderanya. Ekspresi tersebut merangkum sebuah kesadaran yang sangat menyakitkan, bahwa perlindungan dari dewa mereka telah hilang. Dan kini, ia berdiri telanjang tanpa pertahanan di hadapan Light. Ia menyadari sepenuhnya bahwa lonceng kematian kini sedang berdentang khusus untuknya, dan gilirannya untuk merasakan pembalasan dendam yang sempurna telah tiba.